Halo Gemini, ketemu lagi di channelnya Mylah Tarot. Gemini, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Gemini, hari ini kita mengangkat judul yaitu Inilah pesan khusus dan peristiwa besar akan terjadi. Oke Gemini, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Gemini bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Baik, Gemini, kita mulai saja dengan kartu pertama. Di sini ada Princess of Pentacles. Kartu kedua. Di sini ada Judgment. Kartu ketiga. Di sini kita punya Justice. Kartu keempat. Di sini ada The High Priestess. Kartu kelima, di sini kita punya The Chariot. Dan kartu yang keenam, di sini ada Nine of Swords. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya The Devil. Baiklah. Gemini, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Inilah pesan khusus dan peristiwa besar akan terjadi. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya The Devil. Nah, memang banyak energi negatif yang ada di sekitarmu saat ini. Banyak hal-hal buruk, ya, yang mungkin saja akan terjadi yang ada di kehidupanmu saat ini. Tetapi sepertinya kamu mulai mampu menepiskan energi negatif ini, mengabaikan hal-hal buruk yang mungkin saja terjadi ini, dengan memahami dan mengerti bahwa ini hanyalah proses, ini hanyalah cerita dan skenario terbaik yang harus kamu terima, kenyataan yang harus kamu telan, dan seketika kamu mulai bisa bangkit dan berkembang setelah lepas dari badai gelombang di dalam kehidupanmu. Oke, memang saat ini banyak orang-orang yang ada di sekitarmu selalu memperlakukanmu tidak adil, selalu ingin menjegal langkahmu, selalu iri dan cemburu atas apa yang kamu dapati saat ini. Jadi kamu benar-benar merasa selalu dipersulit, merasa susah untuk melangkah, untuk berkembang, karena banyak yang iri, karena banyak yang tidak senang. Nah, inilah energi negatif yang membelenggu kehidupanmu selama ini. Hal-hal buruk yang mungkin akan saja terjadi, ya, karena mereka tinggal melihat dan memantau kapan saat kejatuhanmu, kapan saat kehancuranmu, dan di saat itulah mereka mungkin akan tertawa, akan menari di atas penderitaanmu. Tetapi lantas hal ini tidak membuat kamu berputus asa, tidak membuat kamu kecil hati, karena kamu telah menangkap sinyal yang baik dari hal ini. Kamu mampu menangkap pesan khusus yang tersirat ini. Hal ini adalah agar kamu menjadi lebih dewasa, agar kamu menjadi lebih mampu, ya, lebih selektif
di dalam nantinya memilih lingkungan dan orang-orang yang tepat untuk kamu maju dan berkembang. Dan hal inilah yang mengajarkan dirimu pelajaran yang sangat berharga, yaitu kamu mulai bisa menerima kenyataan. Kamu mulai bisa memaafkan keadaan dan memaafkan orang-orang ini. Mereka-mereka yang mungkin selalu berbuat tidak adil kepada dirimu. Dengan kata maaf inilah, kamu sedikit demi sedikit mulai bisa melakukan terobosan-terobosan, mencari solusi-solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan, untuk menjalankan pekerjaan, untuk memajukan kembali bisnis dan usahamu. Dan benar saja, beberapa dari kegiatanmu, dari sektor kehidupanmu, mulai bisa kamu tata, mulai bisa kamu perbaiki. Karena ada kebijaksanaan di dalam dirimu. Dan sepertinya peristiwa besar, hal hebat telah menunggumu di depan perjalananmu. Di mana akan ada lingkungan, akan ada orang-orang yang nantinya akan mampu melihat kualitas terbaikmu. Dan mereka nantinya akan ada rasa percaya, rasa yakin, dan rasa saling menghargai antara kamu dan lingkungan. Dan di saat itulah kamu akan memperlihatkan kualitas terbaik yang kamu miliki. Dan kamu akan mampu membawa kemajuan, peningkatan secara finansial kembali, dan kebahagiaan untuk dirimu serta untuk orang-orang sekitarmu. Kenapa kamu masih ingin berbagi dengan orang sekitar? Karena kamu telah memaafkan mereka-mereka yang menzolimimu dari sangat lama. Kamu menyadari mungkin mereka melakukan ini bukan karena keinginan mereka. Mungkin kesalahannya ada pada dirimu. Nah, legowo yang seperti inilah yang membuat kamu semakin bersinar, semakin berkualitas di dalam menjalani setiap sektor kehidupanmu. Oke? Inilah mungkin a bottom of the deck kita, di mana kamu telah mampu menangkap pesan tersirat dari the devil, dari energi negatif, dari hal-hal buruk yang mungkin saja terjadi di dalam kehidupanmu, dan kamu tangkap pesan tersiratnya, dan kamu mulai bisa menjadi yang lebih baik, menjadi versi terbaikmu, dan seketika peristiwa besar, hal hebat mulai menantimu di depan perjalanan. Oke ya, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Princess of Pentacles. Nah, jadi kartu ini menggambarkan harapan. Harapan kembali terbuka lebar. Peluang kembali tercipta. Kesempatan kembali muncul untuk dirimu. Karena apa? Karena kamu mampu selektif di dalam mencari lingkungan, mencari orang-orang yang tepat untuk mengembangkan potensimu. Serta kamu mampu berdampingan dengan orang-orang, dengan lingkungan yang mungkin ya ada yang tidak senang, ada yang cemburu, ada yang iri dengan dirimu. Dengan memperlihatkan ya bahwa kamu baik-baik saja, bahwa kamu akan semakin bersinar, dan dengan begitu mereka-mereka yang selalu menyakitimu akan sadar bahwa perlakuan mereka selama ini terhadap dirimu adalah salah. Mereka menunggu kehancuranmu, menunggu kejatuhanmu. Tetapi hal itu tidak akan terjadi. Justru yang mereka lihat adalah kemajuanmu, peningkatanmu. Dan dari situ mereka juga mulai ingin mendekatimu kembali, ingin meminta maafmu, ingin mengakui kesalahan. Bahkan beberapa di antaranya sudah memberikan peluang, ya, sudah ingin bekerja sama kepada dirimu. Karena makanya di kartu ini tergambar harapan, kesempatan kembali terbuka lebar untuk dirimu. Dan imbasnya peningkatan secara finansial. Akan ada kesejahteraan kembali untuk kehidupanmu. Oke, ini juga mungkin salah satu peristiwa besar, salah satu hal hebat di mana kamu mulai diakui, di mana kamu mulai dipercaya kembali, dan orang-orang yang dulunya selalu menyakitimu, selalu berbuat tidak adil kepada dirimu, mulai mendatangimu kembali dan mulai mengakui kesalahannya. Dan sepertinya mereka akan sokong, akan mendukung, akan mensupport apapun kegiatanmu saat ini. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kedua.
Di sini kita punya judgment. Nah, benar saja kan? Seperti berbanding lurus dengan kartu bottom of the deck tadi. Ya, kamu sedang memulai kehidupan baru di dalam kehidupanmu, tetapi dengan versi terbaikmu, tetapi dengan dirimu yang semakin berkualitas, karena kamu telah berdamai dengan masa lalumu. Kamu telah maafkan keadaan, maafkan orang-orang, ya, maafkan dirimu sendiri dan mengakui kesalahanmu. Dan dengan belajar dari kesalahan, kamu mampu mengembangkan kembali sayapmu dan terbang setinggi-tingginya dengan anggun dan indah. Makanya di kartu ini tergambar ada perubahan yang baik di dalam kehidupanmu setelah kamu mampu berdamai dengan masa lalumu. Oke, kita lanjut ya ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya justice. Nah, inilah rasa adil yang sangat baik yang kamu miliki. Ini mungkin salah satu kunci keberhasilanmu saat ini. Ya, kamu selalu memperlakukan orang lain dengan sangat adil, dengan sangat baik, tanpa kamu beda-bedakan. Baik orang yang pro, baik orang yang kontra, baik orang yang senang dan tidak senang terhadap dirimu, tetap kamu perlakukan sama. Kamu perlakukan secara baik. Makanya saat ini kamu selalu dipermudah, selalu banyak dapat dukungan, dapat support, karena lingkungan manapun, ya, saat ini selalu merasa nyaman, selalu melihat kualitas terbaikmu. Jadi wajar jika kehidupanmu sangat berkembang, sangat maju saat ini. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya The High Priestess. Nah, inilah ya sikap ataupun keyakinan ya yang selama ini kamu tanamkan di dalam dirimu sehingga kamu mampu membalikkan keadaan, mampu menyadarkan orang-orang yang menyakitimu, ya, dan mampu selalu membuat jalan langkah hidupmu menjadi selalu dipermudah. Karena apa? Karena kamu selalu dekat dengan Sang Penciptamu. Karena kamu selalu gantungkan harapanmu hanya kepada Sang Penciptamu dan hanya kepada kemampuanmu sendiri. Makanya di sini tergambar sisi religius, sisi spiritualmu semakin hari akan semakin baik. Makanya kamu selalu banyak menemukan kemudahan di setiap langkah kehidupanmu saat ini. Kamu tampak adalah seseorang yang ingin selalu bersyukur, yang ingin selalu berterima kasih atas keadaan apapun, atas situasi apapun yang kamu terima. Rasa syukurmu inilah yang mengantarkanmu pada peristiwa besar, pada hal-hal hebat yang telah menantimu di depan perjalananmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya The Chariot. Nah, akhirnya kamu akan menjadi semakin bijaksana, ya, semakin dewasa. Makanya di kartu ini tergambar kamu akan mampu mengatasi permasalahan, menyelesaikan setiap pekerjaan, ya, menjalankan setiap kegiatan-kegiatanmu dengan sangat baik. Karena kamu telah mampu berproses, bertumbuh dan berkembang dari setiap perjalanan kehidupanmu. Jadi semakin hari pengendalian dirimu semakin baik, ya. Pola berpikirmu semakin matang dan berkembang, ya. Dan caramu bersikap, caramu berkomunikasi menjadi semakin mantap, menjadi semakin positif. Sehingga wajar, banyak kemudahan, banyak peluang, ya, banyak kesempatan, ya, semakin terbuka lebar untuk dirimu saat ini. Oke, kita lanjut ya ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Nine of Swords. Nah, ini ya adalah proses perjalanan kehidupanmu yang paling banyak berjasa sehingga mengantarkanmu sampai ke titik saat ini, ya. Di saat kamu merasa ini pemikiran negatif, ya, prasangka buruk, rasa takut, rasa gelisah, ya. Karena mungkin kamu dulu awalnya dihantui oleh energi negatif, oleh hal-hal buruk,
ya, kamu dibelenggu oleh keadaan itu. Tetapi peristiwa inilah yang membuat kamu semakin bersinar dan semakin berkualitas. Di saat kamu mampu mendengarkan alam semesta, menangkap sinyal-sinyal, menangkap pesan yang tersirat dari hal ini, makanya pemikiranmu, pola pandangmu ya, semakin positif, semakin berkembang dan semakin maju. Rasa takut, rasa gelisah mulai mampu kamu buang. Kamu ganti dengan kenyamanan jiwa, ketenangan batin, dengan cara memaafkan keadaan, dengan cara memaafkan orang-orang, dan dengan cara mencari solusi yang tepat, mencari cara-cara terbaik agar bisa keluar dari keadaanmu pada saat itu. Jadi berterima kasihlah pada perjalanan hidupmu yang mengantarkanmu sampai ke titik ini. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Gemini sahabatku. Dan semoga temanku Gemini benar-benar akan mampu menangkap pesan khusus yang tersirat, yang ditujukan kepada dirimu, dan kamu akan mampu menjadi versi terbaikmu, meningkatkan kualitasmu, dan kamu akan segera capai hal hebat, peristiwa besar, yaitu kemajuan, kesuksesan, dan kebahagiaan kembali untuk kehidupanmu. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.